Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah udah pada siap belum nih sekolah minggu? Kalau udah pada siap sekolah minggu, nanti kita akan nyanyi buat Tuhan sama Kak Fira. Udah itu adik-adik bakal dengerin firman dan ayat hafalan dari Kak Anju. Sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan untuk anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya memucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau nyanyikan adik-adik lebih sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya memucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik di rumah kita bersatu di dalam doa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu setiap harinya. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai apa yang kami lakukan dan kami kerjakan untuk setiap harinya. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita udah berdoa sama Tuhan. Nah, sekarang Kak Fira mau ajak adik-adik nyanyi satu pujian buat Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Fira mau ulangin dulu nih ayat hafalan untuk minggu kemarin. Adik-adik masih ada yang ingat nggak? Kak Fira minggu kemarin ada kasih ayat hafalan. Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kalau gitu kita nyanyi buat Tuhan sekarang yuk. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apa, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apa aku mengasihimu, aku mencintai.
Adik-adik di rumah, kalau dari lagu tadi, Tuhan itu mencintai kita lebih dari apapun. Nah, Kak Fira mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik di rumah punya cita-cita apa sih pada saat nanti adik-adik dewasa? Kak Fira juga sebelumnya udah pernah tanya nih sama Kak Ririn dan Kak Anju. Kalau Kak Ririn adik-adik, cita-citanya ternyata dari kecil itu memang menjadi ibu rumah tangga adik-adik. Dia mau menjadi ibu dan istri yang baik. Lalu kalau Kak Anju nih, Kak Fira tanya, ternyata dia itu waktu masih kecil pengen jadi astronot adik-adik. Nah, kalau Kak Fira dari kecil itu memang Kak Fira itu pengen jadi guru adik-adik. Karena Kak Fira itu cinta dan suka sekali sama anak-anak. Nah, Kak Fira mau kasih lihat nih ke adik-adik. Karena sebelumnya Kak Fira juga udah interview ke adik-adik, cita-cita adik-adik pada saat dewasa itu apa sih? Nah, kita lihat sama-sama ya. Adik-adik, sekarang Kak Fira mau kasih tahu ke adik-adik cita-cita adik-adik yang udah adik-adik kasih tahu ke Kak Fira. Nah, sekarang ini ada yang pengen jadi dokter nih adik-adik. Yang pengen jadi dokter itu ada Fania, ada Grace, ada Kalin, dan ada Kairi nih adik-adik. Selanjutnya ada Jelina nih yang pengen banget jadi astronot. Kalau Elin nih adik-adik, dia itu pengen banget jadi atlet bulu tangkis. Ada juga Jocelyn nih yang pengen jadi princess. Yang terakhir nih adik-adik, saat Kak Fira tanya, mereka itu menjawab ingin menjadi penyelamat dunia adik-adik. Dan Kak Fira pikir-pikir, mereka itu seperti Tuhan Yesus ya, yang menjadi juru selamat penyelamat dunia. Cita-cita yang adik-adik kasih tahu ke Kak Fira itu semuanya luar biasa. Dan adik-adik juga bisa mencapai cita-cita tersebut dengan apa? Usaha yang sangat keras, lalu sungguh-sungguh. Dan yang paling penting nih, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Kak Fira itu tanya cita-cita adik-adik pada saat dewasa? Nah, itu semua nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Kak Anju melalui firman-Nya. Dimana pada saat kita berencana saat dewasa, aku mau jadi dokter tadi, terus aku mau jadi astronot Kak, lalu aku juga mau jadi penyelamat dunia Kak. Nah, Tuhan juga akan merancangkan sesuatu yang indah buat adik-adik untuk masa depannya. Kalau gitu Kak Fira jadi nggak sabar deh untuk dengerin cerita dari Kak Anju. Kita panggil Kak Anju ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Kak Anju. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sebelum Kakak Anju mau memulai cerita firman Tuhan pada hari ini, Kakak Anju ingin mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11a dan d. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita ulang bersama-sama ya adik-adik. Yeremia pasal 29 ayat 11a dan d. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, setelah membaca ayat hafalan pada minggu ini, Kakak Anju jadi teringat bahwa masa depan Kakak Anju dan adik-adik sudah ditentukan jauh sebelum Kakak Anju dan adik-adik lahir di dunia. Yuk, kita sama-sama baca ayatnya. Di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat ke-16, versi bahasa Indonesia masa kini tertulis seperti ini nih adik-adik. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Maksudnya adalah Tuhan itu sudah kenal sama kita waktu kita masih dalam kandungan. Dan juga Tuhan sudah mencatat apa yang akan terjadi di hidup kita.
padahal kita aja belum lahir. Hebat sekali ya adik-adik. Ya sudah, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Adik-adik bayi yang ada di sebelah lucu banget, gemes deh. Adik-adik, ternyata ada satu lagi nih foto seorang bayi perempuan yang lucu, tidak kalah gemes banget lah dari foto sebelumnya. Bayi itu lalu tumbuh besar, tapi tahukah adik-adik, di masa pertumbuhannya jarinya tidak tumbuh seperti anak-anak normal lainnya. Jarinya bengkok adik-adik. Jari kelingkingnya itu tidak lurus adik-adik. Waktu diukur penggaris, kelihatan banget tidak lurusnya. Gak hanya jari kelingkingnya, jari manisnya pun bengkok juga loh adik-adik. Kasian banget ya. Adik-adik, ternyata bukan hanya jarinya saja, tapi rambutnya juga berbeda dari orang lain. Hal ini yang membuat dia unik, tapi orang lain tidak bisa melihat keunikannya. Padahal Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Sekolahnya pun anak ini tidak diterima. Malah ada yang mengejek, rambutnya kayak sarang burung. Jahat banget ya adik-adik temannya. Dan teman-teman yang lain gak mau deket-deket karena takut diejek juga adik-adik. Lalu anak itu bertanya dalam hatinya, apakah aku masih punya masa depan? Ayo, sekarang Kak Anju mau tanya sama adik-adik, apakah dia punya masa depan? Jawabannya adalah anak itu masih punya. Kenapa? Ingat ayat hafalan yang pertama kali kita baca, bahwa Tuhan itu merancangkan masa depan yang penuh harapan. Dia percaya bahwa Tuhan telah merancangkan masa depan yang baik banget untuk dia. Namun, dia juga bingung bagaimana ya caranya Tuhan agar aku punya masa depan yang baik. Di sekolahan saja, aku dijauhi teman-teman. Saat disuruh guru bikin tugas kelompok, gak ada tuh yang mau satu kelompok sama aku. Gimana nih Tuhan? Nilai-nilai sekolahku juga buruk. Mendengar ceritanya, Kak Anju jadi sedih banget loh adik-adik. Tapi, yuk kita lanjutin saja ceritanya. Loh, ini foto siapa ya adik-adik? Ternyata ini fotonya dan teman-teman sekolah minggunya. Tuhan mengajarkan kepadanya untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Dari sekolah minggu inilah Tuhan memberikan teman-teman yang baik untuk anak ini dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang membimbing. Senyumnya manis sekali ya adik-adik. Sekarang anak itu sudah tumbuh dewasa, sudah selesai kuliah. Tahu nggak sih adik-adik, nilainya itu termasuk nilai yang bagus loh. Dan juga sekarang sudah bekerja dan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Kira-kira dia siapa ya adik-adik? Penasaran tidak? Yuk kita sama-sama lihat siapakah dia? Jawabannya adalah Kak Anju. Selamat ya bagi adik-adik yang berhasil menebak bahwa cerita yang Kakak Anju ceritakan itu adalah ceritanya Kak Anju sendiri loh. Tahukah adik-adik, ternyata bukan cuma Kak Anju saja loh yang tidak percaya bahwa masih punya masa depan. Bangsa Israel pun yang ada di pembuangan merasakan hal yang sama dengan Kak Anju. Di balik kisah sedih pembuangan selama 70 tahun di Babel adik-adik, ternyata bangsa Israel itu sedang dipakai Tuhan sebagai contoh bagi bangsa Babel agar Babel mengenal Allah kita, Allah yang benar. Wow,
Hebat sekali ya adik-adik rencana Tuhan itu. Tidak bisa kita selami, tidak bisa juga kita mengerti di awal, tapi selalu indah di akhir. Yuk, kita sama-sama sebutkan kembali ayat hafalan kita. Yeremia 29 ayat 11a dan d. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari cerita tadi, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, adik-adik harus percaya bahwa masa depan kita indah di tangan Tuhan. Yang kedua, jangan jahat ya adik-adik kepada orang lain, karena Tuhan menciptakan Kakak Anju dan adik-adik serta semua orang dengan kelebihan dan kekurangan. Ada rencana Tuhan yang khusus loh bagi kita semua. Adik-adik, tak terasa ya sekolah minggunya sudah selesai. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami senang karena memiliki Tuhan seperti Engkau yang sangat menyayangi kami. Bantu kami agar selalu percaya kepadamu. Sekarang kami sudah selesai sekolah minggu, biar cerita firman yang kami dengar dapat kami mengerti. Kami serahkan hidup kami dan keluarga kami dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.